Baiklah, kuliah kita pada hari ini tentang tambang bawah tanah. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian ya yang berminat untuk bekerja di tambang bawah tanah. Untuk karena itu, kita lihat dulu bagaimana sih bentuk atau kondisi kerja di tambang bawah tanah itu ya. Jadi kurang lebih kondisi kerja di tambang bawah tanah itu seperti ini ya. Dipenuhi oleh terowongan, di mana di kanan kirinya itu merupakan lapisan batuan ya. Kita berada dalam suatu terowongan dengan ruang yang terbatas, penerangan yang terbatas, juga sebenarnya adalah dengan udara yang terbatas ya. Karena definisi dari tambang bawah tanah itu, atau bawah permukaan itu adalah tidak berhubungan langsung dengan udara luar ya. Berbeda dengan tambang terbuka kemarin, di mana aktivitas penambangan itu langsung berhubungan dengan udara luar. Jadi kita bisa menghirup udara luar dengan sebebas-bebasnya. Tapi kalau di tambang bawah tanah itu, semua proses pengaliran udara dari ke tambang bawah tanah itu digunakan melalui ventilasi. Jadi udara dari atas dihisap ataupun didorong ke dalam di bawah permukaan melalui sistem ventilasi. Nah, sistem ventilasi itulah yang akan menyebarkan udara ke beberapa terowongan dan ruang kerja. Jadi udara yang dihisap ataupun didorong tersebut jumlahnya sudah dihitung berapa orang yang ada di bawah permukaan tersebut. Sehingga jumlah udaranya itu secukup-cukupnya saja ya untuk bisa melakukan aktivitas penambangan. Jadi kondisi udaranya juga terbatas, ruangannya terbatas, penerangannya terbatas. Untuk kondisi tambang bawah tanah jika dibandingkan dengan tambang permukaan atau tambang terbuka. Kondisi tambang bawah tanah. Jadi mari kita lihat sama-sama bagaimana kondisi tambang bawah tanah tersebut. Ya, ini kondisi tambang bawah tanah ya, yang kalian lihat di atas itu adalah ventilasinya ya. Ini di atas ini adalah sistem ventilasi yang bekerja untuk menopang udara di bawah permukaan. Ini alat yang sedang bekerja di tambang bawah tanah. Jadi kurang lebih kondisi kerja di tambang bawah tanah itu seperti ini ya. Kalaupun ini adalah operator yang bekerja, jika nanti kalian masuk sebagai main engineer, kalian juga akan berada di posisi tersebut, tapi sebagai pengawas ya. Jadi kalian mengamati dan mengontrol aktivitas penambangan yang dilakukan oleh para operator tersebut. Kondisi penerangannya cukup terbatas ya, terutama dikhususkan untuk area kerjanya. Jadi bagaimana kondisi penerangan itu mencukupi untuk area kerjanya yang terlebih dahulu dioptimalkan. Ini alat yang digunakan ya, menggunakan sasokar atau dumper yang khusus untuk tambang bawah tanah. Ya, kurang lebih seperti ini ya untuk kondisi tambang bawah tanah ya. Jadi nanti kalau kalian mana tahu ada yang berminat bekerja di Freeport Indonesia atau lokasi tambang bawah tanah lain, nah kurang lebih kondisi kerja di front kerjanya seperti ini. Oke. Selanjutnya sudah kita ketahui kondisi kerjanya itu tidak seleluasa di tambang terbuka. Tapi kenapa masih ada orang yang mau melakukan tambang bawah tanah? Hal itu karena pertama ditopang oleh pertama kita bahas tentang break even stripping ratio di minggu sebelumnya, di mana setelah melebihi break even stripping ratio tidak menguntungkan lagi untuk ditambang secara tambang terbuka, sehingga harus ditambang dengan tambang bawah tanah. Tambang bawah tanah ini sendiri punya beberapa keunggulan sebenarnya dibandingkan dengan tambang terbuka. Adapun yang pertama adalah tambang bawah tanah ini tidak memerlukan tempat untuk pembuangan tanah penutup ya. Nah, jadi kalau kita melakukan tambang terbuka, kita harus melakukan pengupasan overburden atau tanah penutup. Nah, tanah penutup itu dibuang ya di suatu lokasi yang kita sebut sebagai disposal.
Nah, sedangkan untuk tambang bawah tanah itu, karena kita membuat terowongan langsung mengarah kepada badan dari biji ataupun badan dari batu bara atau mineral lainnya, sehingga tidak memerlukan tempat untuk pembuangan lapisan penutup. Jadi kita cuma membuka tanah penutup yaitu untuk membuat terowongannya saja. Terowongan langsung mengarah ke ore body, sehingga kita langsung bisa mengekstraksi ore body-nya atau badan dari biji tersebut atau badan dari batu bara tersebut. Sehingga tidak perlu untuk tempat pembuangan tanah penutupnya, menghemat area ya, menghemat area untuk tanah penutup. Yang kedua, karena tambang ini dilakukan di bawah permukaan, sehingga kerusakan bentang alam sangat minim ya. Jadi ya karena sifatnya adalah tambang bawah tanah, kerusakan bentang alam itu adalah pas kita membuat terowongan masuknya ya. Sedangkan untuk aktivitas penambangan di bawahnya itu lapisan atasnya atau morfologi bentang alam yang ada di permukaan sedikit sekali terjadi kerusakannya ya. Itu merupakan salah satu keunggulan dari tambang bawah tanah terhadap lingkungan. Juga yang ketiga ini karena dia berada di bawah permukaan, otomatis dia tidak terkena sengatan sinar matahari secara langsung ya. Tapi bukan berarti jika tidak terkena sinar matahari secara langsung, kondisi kerja di bawah tanah menjadi adem ya, menjadi segar, menjadi dingin. Tidak serta-merta seperti itu, karena sebenarnya kondisi kerja di bawah permukaan itu karena ruangannya sempit, udaranya terbatas, banyak debu ya, debu hasil penambangan. Dan sebenarnya kondisi kerjanya juga panas ya. Malah mungkin lebih panas jika dibandingkan dengan permukaan. Namun memang jika untuk terkena sengatan matahari secara langsung itu tidak terkena sengatan matahari secara langsung. Cuman tidak berarti kondisi kerjanya itu adem, segar ya. Juga kondisi kerjanya malah panas juga di bawah permukaan tanah. Nah, kemudian selanjutnya kondisi penggaliannya tidak terbatas ya. Nah, kedalamannya ini tidak terbatas, berbeda dengan tambang terbuka. Kalau tambang terbuka ini ketika sudah mencapai batas break-even stripping rasionya, kedalamannya sudah tidak bisa didalamkan lagi, karena sudah rugi ya. Sedangkan kalau untuk tambang bawah tanah ini, seberapa jauh kita bisa membuat terowongan, seberapa jauh itu pula kita bisa melakukan penggalian. Jadi intinya kita cuma buat terowongan ke ore body-nya, mau kedalaman berapapun selama terowongannya masih menjangkau, masih bisa kita lakukan tambang bawah tanah. Nah, karena itu tambang bawah tanah ini tidak terbatas kepada penggalian. Ini menjadi poin plus utama dibandingkan dengan tambang terbuka. Selain itu, kalau tambang terbuka ini juga sangat dipengaruhi oleh namanya hujan ya. Sehingga kalau orang tambang itu biasanya kalau ditanya apa musuh tambang? Satu, air. Dua, air. Tiga, air ya. Karena apa? Karena memang ketika hujan, tambang tidak bisa beroperasi. Nah, pasca hujan pun, ketika saluran airnya tidak bagus, operasinya menjadi lambat. Begitupun jika penanganan airnya tidak baik, produktivitasnya akan menurun. Sangat tergantung sekali dengan hujan. Keberhasilan tambang terbuka itu akan berhasil, akan produktivitasnya tinggi jika para engineer dan para pengawas lapangannya bisa melakukan dewatering atau penyaliran air dengan baik. Itu ya, jadi tambang permukaan itu musuhnya hujan, sehingga hujan ini sangat berpengaruh besar pada tambang permukaan. Sedangkan kalau tambang bawah tanah tidak ada pengaruh sama hujan ya. Mau di atas permukaan hujan, mau hujan lebat, hujan badai di permukaan, di bawah ini tetap bisa dilakukan aktivitas penambangan karena dia ada di bawah permukaan ya. Ini merupakan poin plusnya sehingga efisiensi kerja, waktu terutama ke waktu kerjanya menjadi lebih efisien. Kemudian untuk tambang bawah tanah, peralatannya itu relatif mudah diawasi. Karena apa? Karena dia berada pada lokasi yang terpusat ya. Jadi kita buat satu front kerja, area kerja, nah semua bekerja di area itu, terpusat di area itu. Beda dengan tambang terbuka ya. Tambang terbuka itu karena lokasinya sangat luas, mungkin ada alat di area timur, ada lagi alat yang paling di ujung barat, ada yang di utara, ada yang selatan, sangat jauh-jauh ke lokasi areanya. Tapi kalau tambang bawah tanah ini karena ruangannya sempit, kemudian alat-alat tambangnya juga tidak terlalu banyak,
front kerjanya fokus sehingga lebih mudah untuk dilakukan pengawasan untuk tambang bawah tanah. Juga karena ini berada di permukaan, kualitas lingkungan menjadi lebih terjaga di atas permukaannya. Nah, ini beberapa keuntungan tambang bawah tanah. Jadi walaupun mempunyai beberapa keterbatasan kondisi kerja, tambang bawah tanah ini tetap mempunyai beberapa kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan tambang terbuka ya. Nah, selanjutnya adapun kerugian pada tambang bawah tanah ini relatif sudah bisa kita ketahui bersama ya secara tidak langsung. Yang pertama, karena ini sifatnya adalah tambang bawah tanah, jadi semuanya harus dilakukan pengamatan dan perencanaan yang baik sebelum dilakukan penambangan. Jadi harus dibuat terowongan dulu, diuji seberapa tahan terowongan tersebut, berapa beban yang harus disanggah, kemudian bagaimana ventilasinya, bagaimana kandungan gas di bawah tanah tersebut, baru kemudian dilakukan aktivitas penambangan. Beda dengan tambang terbuka ya. Kalau tambang terbuka itu ketika sudah dilakukan land clearing, dikupas bagian atasnya langsung bisa dilakukan, dapat endapan bahan galiannya langsung bisa dijual. Kalau tambang bawah tanah, lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai kepada mendapat endapan bahan galian tersebut. Nah, karena ruangannya terbatas, otomatis juga peralatan yang digunakan terbatas. Karena peralatannya terbatas, maka produksinya lebih kecil jika dibandingkan dengan tambang permukaan ya. Jadi kapasitas tambang bawah tanah ini lebih kecil produksinya jika dibandingkan tambang terbuka ya. Selain juga karena pemuatannya yang rumit, harga bahan peledak mahal, cara untuk bongkarnya rumit, hasil peledakannya kecil ya. Ini semua berpengaruh terhadap kapasitas produksi tambang bawah tanah ini menjadi lebih kecil dibandingkan dengan tambang terbuka. Juga hal ini mengakibatkan perolehan tambangnya menjadi lebih kecil. Nah, karena itu tambang bawah tanah ini biasanya selalu di nomor duakan ya. Jadi ketika suatu ada lokasi, selalu pilihan pertama yang ingin dilakukan adalah tambang terbuka. Tambang bawah tanah menjadi opsi kedua ketika tambang terbukanya tidak memungkinkan lagi. Seperti pada Freeport ya, Freeport itu juga tambang bawah tanahnya dilakukan ketika tambang terbukanya yang kita kenal sebagai Grasberg itu sudah tidak ekonomis lagi, sehingga mereka melakukan tambang bawah tanah. Kondisi kerjanya memang di tambang bawah tanah ini kita terancam ya dengan jatuhnya bebatuan, kemudian akan ada pemakaian bahan peledak yang terbatas, kapasitas mekanisnya kecil, kemungkinan terjadinya dilusi, dan yang terakhir adalah kondisi kerjanya sangat dipengaruhi oleh ventilasi. Ketika ventilasinya ada kebocoran sedikit saja, sudah kelar ya, itu semuanya bisa kita katakannya kelar semuanya aktivitas penambangan di bawah permukaan. Ketika tidak ada ventilasi, maka kondisi pekerjaannya tidak bisa bernapas dengan baik, alat pun tidak bisa hidup ya, karena peralatan itu kan butuh udara untuk proses pembakarannya ya. Kemudian kondisi gas-gas beracun juga tidak ternetralisir kalau ventilasinya tidak jalan. Makanya ventilasi ini sebagai nyawa untuk tambang bawah tanah. Begitu kira-kira ya untuk kelebihan, kekurangan maupun kondisi kerja di bawah tanah ya. Jadi kalau ada nanti yang berminat untuk masuk tambang bawah tanah, maka siap-siap saja dengan kondisi kerja seperti itu ya. Kurang lebih seperti ini ya untuk kondisi tambang bawah tanah. Pertama-tama dilakukan tambang open pit ya, permukaan. Kemudian ketika sini sudah ekonomis lagi, mencapai batas penambangannya seperti ini ya, maka dilakukan tambang bawah tanah. Nah, tambang bawah tanah ini dilakukan dengan membuat terowongan dari atas permukaan menuju ke lokasi ore body ya, atau biji ataupun batu bara. Nah, bisa kita hayal ya, bisa kita imajinasikan kalau kita mau menambang ore biji ini yang di kedalaman ini ya, maka kita perlu untuk membuka lapisan penutup yang sudah sangat besar ya. Kita harus gali dari sini untuk mencapai level kedalaman itu.
Jadi ini semua adalah lapisan penutup yang harus dibuka ya. Tapi pada tambang bawah tanah, kita cukup membuat terowongan saja ya. Buat terowongan dari atas, kemudian ke lokasi endapan bahan galian tersebut baru dilakukan penggalian. Sehingga tanah penutup tidak perlu dikupas, kita langsung mengekstrak ore badinya. Nah, nama-nama terowongan tersebut juga ada ya untuk tambang bawah tanah. Dimana kalau tambang tersebut terowongannya bersifat vertikal, kita sebutnya sebagai shaft ya. Ketika shaft tersebut digunakan sebagai shaft utama, kita sebutnya sebagai main shaft. Main shaft ini biasanya digunakan untuk sebagai alat transportasi manusia ya, pekerja dan juga alat ke bawah permukaan tanah. Jika kondisi terowongannya mendatar atau horizontal, itu kita sebut sebagai drift ya. Jadi kalau vertikal itu shaft, kalau horizontal itu drift ya. Nah, drift ini merupakan terowongan horizontal yang menghubungkan antara main shaft ke ore body. Jadi dibuat beberapa drift ya untuk melakukan aktivitas penambangan tergantung pada metode tambang bawah tanah yang dipilih ya. Nah, selanjutnya pada tambang bawah tanah juga selalu dibuat uh, cadangan ya atau shaft cadangan atau tempat masuk cadangan, baik itu sebagai ventilation shaft, sebagai tempat ventilasi, terowongan ventilasi maupun sebagai terowongan cadangan untuk berjaga-jaga jikalau nanti main shaft-nya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, emergency area, bisa ada shaft cadangan sebagai emergency exit-nya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk tambang bawah tanahnya. Maupun terowongan-terowongan yang ada di tambang bawah tanah berbedaan dengan tambang terbukanya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu tambang bawah tanah, kemudian kita tahu ada beberapa terowongan dan preview tentang tambang bawah tanah, apa saja sih metode yang digunakan untuk tambang bawah tanah? Metode penambangan tambang bawah tanah itu dibedakan untuk metode biji ya, metode biji dan batu bara. Kenapa dibedakan? Karena strukturnya berbeda ya. Ini kita lihat kalau ore body rata-rata berbentuk seperti ini ya, dia dipnya curam, berbentuk menggumpal atau berbentuk bulat ataupun samping dengan kemiringan yang tegak. Berbeda dengan batu bara ya, batu bara itu relatif mendatar ya, relatif datar. Tidak sama dengan biji ya, kalau biji dia seperti ini rata-rata bentuknya. Sehingga metode penambangan bawah tanahnya pun menjadi berbeda ya. Nah, metode tambang bawah tanah itu kita kenal yang pertama itu adalah open stopping method. Open stopping method ini tambang bawah tanah yang dilakukan dengan sedikit sekali atau bisa dibilang tanpa penyangga buatan. Jadi dia penyangganya menggunakan penyangga alami dari batuan-batuan samping ya yang ada di bawah tanah. Terus yang kedua itu kita kenal dengan supported stopping, di mana pada supported stopping ini menggunakan penyangga buatan. Penyangga buatan untuk mensupport kegiatan penambangan. Nah, sedangkan untuk caving method ini itu menggunakan penyangga sementara, tapi ketika front kerjanya maju ke depan, batuan samping atau batuan yang ada di atasnya akan merubuh ke bawah. Jadi kalau caving method itu penyangga sementara, tapi ketika selesai kegiatan penambangan, penyangganya maju, area di belakangnya atau batuan yang di atasnya akan runtuh ke bawah. Itu namanya sistem caving. Nah, sistem-sistem ini uh, juga mempunyai beberapa sub metode yang bisa digunakan. Seperti pada sistem open stopping method ini sangat sedikit atau bisa dibilang tidak menggunakan penyangga buatan ya. Nah, tambang ini cocok untuk batuan samping yang kuat. Ini kalau batuan sampingnya kuat, dia bisa menopang lokasi kerjanya tanpa harus ditambahkan penyangga buatan. Contoh untuk melakukan metode ini adalah shrinkage stopping dan sublevel stopping. Apa yang membedakan metode ini? Coba kita lihat ya. Nah, ini shrinkage stopping. Shrinkage stopping itu dibuat terowongan-terowongan di bawahnya ya. Kemudian terowongan-terowongan itu nanti
disisakan ya, disisakan area batuan yang tidak digali. Nah, yang tidak digali itu adalah sebagai penyangga. Nah, ketika terowongan itu dibuka, nanti akan diledakkan dari atas dan biji itu akan jatuh dan nantinya akan di loading. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ya, sebagai ilustrasi tentang bagaimana tambang dengan metode strain cat stopping itu bekerja. Nah, kurang lebih seperti ini ya bentuk tambang strain cat stopping. Jadi di bagian bawah ini dibuatkan terowongan, kemudian disisakan batuan sampingnya sebagai penyangganya. Jadi penyangganya langsung dari batuan sampingnya. Nanti setelah dilakukan penambangan, di bagian terowongan ini akan diledakkan sehingga material di atasnya akan jatuh dan diangkut oleh alat angkut yang tersedia. Jadi penyangganya menggunakan penyangga alami, tidak menggunakan penyangga buatan seperti kayu, baja, maupun hidrolik. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk kondisi penambangan strain cat stopping. Kita menggali di bagian bawah terlebih dahulu, kemudian baru kita buat lapisan batuan alami sebagai penyangga. Setelah itu batuan di atasnya diledakkan dan baru setelah itu dihauling. Ya, begitu ya kurang lebih untuk penambangan yang dilakukan melalui metode strain cat stopping. Jadi dia stoppingnya itu menggunakan penyangga alami ya, bukan penyangga buatan. Nah, selanjutnya adalah sublevel stopping. Berbeda dengan strain cat stopping, kita cuma membuat terowongan di bagian bawahnya saja. Nah, kalau sublevel stopping ini kita membuat penyangganya itu pada kedalaman-kedalaman tertentu. Jadi per level ya. Kita buat terowongan di sini, nanti kita buat lagi di bagian bawahnya lagi, dibuat lagi di bagian bawahnya lagi. Jadi per level ya untuk stoppingnya. Tapi tetap menggunakan penyangganya itu dari batuan sampingnya, bukan menggunakan penyangga buatan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video ilustrasi berikut ya, sebagai ilustrasi ya penambangan yang dilakukan dengan sublevel stopping. Nah, ini adalah sublevel stopping, di mana di sini dibuat ram ya, atau jalan masuk. Nah, kemudian pada proses penambangannya itu, ini diambil bagian-bagian sampingnya ya. Sedangkan bagian tengahnya ini tetap ditinggalkan ya, sebagai pilar atau penyangga alami. Jadi dimulai dari level bawah, kemudian lanjut lagi ke bagian atas, lanjut lagi ke bagian atasnya, dia per level, makanya disebut dengan sub level. Sedangkan untuk stoppingnya tidak menggunakan penyangga buatan, langsung dari material alami ya, dari batuan di sampingnya. Nah, ini jadi kurang lebih kita lihat ya untuk aktivitas penambangan sublevel stopping ini dilakukan penggalian ya, dilakukan penggalian mulai dari bagian bawah. Ini ya dibuat per level, level bawah kemudian level atasnya, mulai dilakukan penggalian ya. Ini adalah area yang digali. Nah, digali ya, digali kemudian
digali lagi, sedangkan di bagian tengahnya tetap disisakan batuannya sebagai penyangga. Ketika sudah selesai dilakukan penggalian, area bekas penggaliannya ini untuk mengoptimalkan lokasinya bisa diisi ya, bisa diisi. Nah, ketika sudah diisi, maka area yang tadinya sisa batuan sebagai penyangga bisa dilakukan penambangan untuk optimalisasi. Namun juga tidak sepenuhnya bisa diambil recovery-nya lebih tinggi. Nah, sedangkan proses untuk penambangannya kurang lebih seperti ini ya, dilakukan terowongan di bawahnya, kemudian diledakkan, kondisi batuannya sudah diledakkan, baru diambil ya, di loading di bagian bawahnya. Nah, seperti itu ya untuk aktivitas penambangan dengan menggunakan sublevel stopping. Kurang lebih seperti itu ya untuk sublevel stopping. Dia melakukan penambangan dengan level-level tapi belum menggunakan penyangga buatan. Nah, kemudian pada supported stopping method ini sudah menggunakan penyangga buatan ya. Nah, penyangga buatan ini dilakukan sebagai akibat dari batuan samping yang lemah ya. Jadi kalau open stopping method itu dilakukan karena batuan sampingnya itu kuat sehingga tidak memerlukan penyangga buatan. Nah, sedangkan untuk supported stopping ini batuan sampingnya itu lemah sehingga diperlukan penyangga untuk menjamin keamanan bekerja di bawah permukaan. Nah, metode yang digunakannya bisa cut and fill, coarse stopping maupun spool stopping. Hal ini dikarenakan walaupun batuan sampingnya lemah, kemudian perlu penyangga, tapi tetap dilakukan penambangan karena apa? Ya karena nilai bijinya tinggi ya atau mahal, sehingga penyangganya itu mengkompensasi nilai biji yang mahal tersebut. Nah, beberapa metode yang digunakan itu digunakan adalah cut and fill, di mana pada area ini tetap dilakukan penambangan, dilakukan dengan penyangga, kemudian setelah penambangan di fill lagi ya, dengan material-material yang ada di sekitarnya. Kemudian ini adalah contoh ya, penyangga-penyangga yang ada di tambang bawah tanah ya. Jadi ada penyangga yang berbentuk kayu ya. Nah, di berbentuk kayu ini penyangganya berbentuk seperti kotak segi empat. Ada juga yang menggunakan penyangga alami ya, penyangga alami dari batuan sampingnya saja. Dan ini yang sering sekali banyak digunakan itu adalah penyangga berbentuk arch ya, atau berbentuk busur dibandingkan dengan penyangga yang berbentuk kotak. Ini adalah penyangga yang berbentuk kotak. Ini sudah jarang sih sebenarnya saat ini menggunakan penyangga berbentuk kotak. Karena pada bentuk kotak segi empat, bebannya tidak tersebar merata, bebannya akan lebih berat ya pada bagian-bagian samping, bagian tengahnya ya. Kalau penyangganya berbentuk arch atau setengah lingkaran, bebannya relatif merata ya, seimbang bebannya. Sehingga untuk menopangnya penyanggaannya lebih optimal ya. Nanti kalian akan belajar lagi di tambang bawah tanah tersendiri maupun di mekanika teknik ya untuk gaya-gaya yang bekerja pada tambang bawah tanah. Ini penggunaan spool stopping ini menggunakan kayu. Ya kurang lebih kalau supported stopping method itu mereka menggunakan penyangga untuk melakukan penambangannya. Nah, kemudian untuk caving method. Nah, caving method ini cukup banyak yang menggunakan ya, terutama di Indonesia maupun di luar, sebagai metode yang memberikan recovery paling banyak ya. Jadi caving method ini karena penyanggaannya minim dan dilakukan dengan merobohkan ya bagian belakangnya sehingga recovery-nya lebih tinggi. Namun memang caving method ini punya sedikit kelemahan di mana ketika sudah selesai dilakukan kegiatan penambangan, bagian belakangnya atau batuan di atasnya akan runtuh sehingga nantinya bagian permukaan atasnya mengalami subsidence atau penurunan muka tanah. Nah, bagaimana bentuk penambangannya? Ini kita lihat ya, ada sub-level caving ya. Sub-level caving ini
dilakukan penambangan berlevel-level ya, sama seperti sublevel stopping. Cuman pada sublevel capping ini setelah dilakukan penambangan, bagian batuannya dibiarkan runtuh ya. Kalau sublevel stopping tadi ketika sudah dilakukan penambangan berlevel, diisi lagi ya atau ditinggalkan batuan sampingnya sebagai penyangga. Kalau sublevel capping ini setelah dilakukan penambangan itu dibiarkan area di belakangnya itu menjadi jatuh ataupun runtuh ya. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat video berikut ya sebagai ilustrasi tentang tambang bawah tanah dengan metode sublevel capping. Nah, ini kurang lebih ya. Kalau bentuk ore-nya biasanya kalau biji itu bentuknya tegak ya, tegak dan dip-nya curam, beda dengan tambang batu bara ya. Nah, pada tambang menggunakan sublevel capping ini dibuat terowongan di bawah dan di atas ya per level-level, kemudian dibor ya, dibor ke atas, kemudian terjadi reruntuhan dari endapan bahan galiannya, baru setelah itu diangkut. Nah, ketika diangkut, ini terlihat ya. Nah, itu terlihat. Ketika endapan bahan galiannya diangkut, bagian belakangnya ini runtuh ya. Bagian belakangnya ini dibiarkan runtuh. Nah, itu namanya caving ya. Sistem goa atau caving. Bagian belakangnya dibiarkan runtuh. Nah, begitupun itu kita lihat ilustrasinya ketika diambil bahan galiannya, bagian belakangnya menjadi runtuh. Itu adalah metode sublevel capping. Dia untuk penambangannya dibuat level-levelnya, mulai dari level bawah, naik ke level atas, atasnya lagi. Jadi ada level-levelnya kalau sublevel capping ini. Nah, jadi kalau lihat dari pinggir, bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Ada tangga-tangga atau level-level penambangannya. Nah, salah satu kekurangannya itu adalah ketika bagian itunya runtuh, di atasnya terjadi subsiden atau penurunan muka tanah, sehingga bagian permukaannya sedikit mengalami perubahan morfologi dibandingkan level dengan penambangan dengan menggunakan open stopping method maupun supported stopping method ya. Nah, selanjutnya itu adalah block caving. Nah, block caving ini merupakan penambangan yang cukup populer juga, di mana salah satu perusahaan besar ya seperti Freeport itu menggunakan block caving ini sebagai metode penambangan bawah tanahnya. Karena apa? Karena block caving ini kita melakukan penambangannya langsung satu blok ya. Jadi kalau sub level tadi dia buat per level, kalau block caving ini satu blok yang diruntuhkan, kemudian terjadi subsidence di bagian belakang karena penurunan muka tanah sebagai akibat dari pengambilan endapan bahan galiannya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjelasan dari ilustrasi video berikut ya. Nah, ini bentuk bijinya, kemudian dilakukan buat terowongan masuk ke bawahnya. Kemudian pada bagian bawah ini dibuat penyangga sementara di bagian bawah sebagai extraction level. Baru bagian yang di atasnya sebagai bentuk ore body-nya diledakkan kemudian runtuh ke bawah. Ketika runtuhan endapan bahan galian sudah sampai di bawah, barulah diangkut. Nanti ketika sudah habis bahan galiannya, maka penyangganya maju, bagian belakangnya menjadi runtuh. Ya, ini kurang lebih ya untuk penambangannya dilakukan peledakan. Nanti endapan bahan galiannya turun ke bawah sebagai extraction levelnya. Nah, ketika sudah runtuh endapan bahan galiannya baru dilakukan loading ya atau extractionnya.
Ya, baru di loading ya untuk endapan bahan galiannya, kemudian diangkut ke lokasi stockpile atau tempat penampungan bahan galiannya. Nah, ketika dilakukan penambangan dengan sistem caving ini kan kita lihat endapan bahan galiannya semakin lama semakin habis dan level permukaannya juga semakin turun atau kita kenal sebagai subsiden. Nah, block caving ini punya kelemahannya adalah itu, terjadi subsiden atau penurunan muka tanah. Tapi secara recovery-nya dia paling tinggi dibandingkan dengan metode-metode lain. Seperti itu ya untuk block caving. Nah, kurang lebih itu adalah metode-metode yang digunakan pada tambang bawah tanah pada ekstraksi biji gitu. Jadi ada open stopping method, supported stopping method, dan caving. Jadi diingat metode-metode tersebut. Kemudian untuk tambang bawah tanah pada batu bara itu metodenya berbeda ya, karena berbeda tapi pada prinsipnya hampir mirip-mirip dengan tambang biji. Tapi karena struktur endapan bahan galiannya berbeda, maka metode penambangannya pun berbeda. Nah, untuk tambang bawah tanah itu sendiri tetap menggunakan jalan masuk ya, seperti yang disampaikan tadi. Itu ada yang namanya drift ya. Drift itu apa tadi? Ya, drift itu adalah bentuk terowongan yang mendatar ya atau horizontal. Kalau shaft itu bentuk terowongan yang vertikal. Nah, kalau slope mine atau incline mine itu jalan masuknya itu punya sudut ya atau miring gitu. Nah, itu adalah pembagian-pembagian terowongan pada tambang bawah tanah, baik itu pada sim batu bara maupun pada biji. Jadi diingat ya, ada yang namanya drift, ada yang namanya slope mine, ada shaft. Ini adalah contohnya, adalah slope mine, ini posisinya miring, kemudian kalau drift dia mendatar, kemudian kalau shaft itu dia vertikal ke bawah. Oke ya. Nah, metode apa saja pada tambang batu bara bawah tanah ini? Itu yang pertama adalah room and pillar, yang kedua long wall, yang ketiga short wall. Nah, pada room and pillar dari namanya saja ya, itu ada room, ada ruangan, dan pilar, pilar atau tiang. Nah, jadi pada tambang room and pillar ini mirip dengan open stopping method ya. Jadi pada tambang ini tidak menggunakan penyangga buatan, penyangganya adalah dari batuan itu sendiri ya, dari batuan alami. Jadi pada tambang batu bara itu diambil beberapa bagian ya, sebagai room itu kita ambil batu baranya, kemudian ada badan batu bara masih disisakan sebagai penyangganya atau sebagai pilarnya. Memang pada penambangan room and pillar ini itu recovery-nya kecil ya, karena masih menyisakan badan-badan batu bara sebagai penyangganya yang tidak bisa diekstraksi. Sehingga cuman ya mungkin sekitar 50-60% lah recovery pada room and pillar ini. Nah, bagaimana secara lengkapnya bagi penambangan room and pillar? Mari coba kita lihat ilustrasinya berikut ya, supaya lebih jelas bagaimana metode room and pillar itu bekerja. Nah, ini adalah tambang batu bara ya. Kita lihat ini sudah berbeda bentuk endapannya. Bentuk endapannya lebih datar dibandingkan pada biji ya. Nah, pada metode room and pillar ini dibuat bentuk-bentuk penambangannya seperti ini ya. Dibuat ada roomnya, kemudian ada disisakan pilar-pilarnya sebagai penyangga. Kemudian di sini kita lihat ada ventilasi ya. Ventilasi tadi untuk menyalurkan udara bersih kepada front kerjanya. Jadi dibuat ada pilar-pilar ya. Nah, pembuatan pilar ini jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Karena kalau terlalu besar, otomatis recovery-nya menjadi kecil. Tapi kalau terlalu kecil, nanti malah tidak bisa menopang beban yang ada di atasnya. Sehingga perlu memang dilakukan kajian khusus untuk berapa besar pilar yang harus ditinggalkan supaya kondisi di bawah permukaan itu tetap aman. Itu pada metode room and pillar ya. Dia mirip dengan open stopping method pada tambang biji.
Cuman berbedanya bentuk endapan ini dia relatif datar ya, karena ini batu bara, sedangkan biji itu relatif tegak ya, seperti itu. Oke ya, untuk room and pillar saya pikir sudah cukup jelas. Nah, kemudian ini metode long wall ya. Metode long wall ini cukup populer, banyak digunakan di Australia maupun di Jepang. Di Indonesia juga pernah mencoba menggunakan long wall ya, itu di Umbilin di Sumatera Barat ya. Nah, pada metode long wall ini sebenarnya mirip dengan metode caving method. Jadi penambangan dilakukan ya, penambangan dilakukan mulai dari belakang, kemudian nanti penyangga dipasang penyangga sementara, dalam hal ini penyangga hidrolik. Ketika penambangan sudah mulai habis, penyangganya maju ke depan, di bagian belakangnya menjadi runtuh ya, atau roboh. Nah, robohnya ini adalah sebagai bentuk dari caving method ya, sedangkan pada batu bara itu kita kenal sistemnya sebagai long wall. Nah, long wall ini menggunakan alat ya, yang kita namakan ini ada namanya shearer drum. Nanti juga ada penyangga hidrolik buatan ini penyangga sementara saja. Nanti endapan bahan galiannya dimasukkan ke konveyor dan diangkut ke lokasi penampungan sementara ataupun stockpile sebelum dilakukan penjualan. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana sistem long wall ini bekerja, mari kita lihat pada ilustrasi video berikut. Bagaimana sistem long wall itu bekerja. Nah, sistem long wall ini dari namanya saja long ya. Jadi dia punya jarak bisa sampai 4 kilo ya panel kerjanya. Kemudian pada lapisan bawah tanah itu digali, biasanya menggunakan alat ini namanya shearer drum. Nah, kemudian ketika sudah dilakukan penggalian ini kita lihat ya. Nah, dilakukan penggalian ini adalah penyangga hidrolik. Ini penyangganya maju, kemudian di bagian belakangnya menjadi runtuh ya, sistem capping. Nah, ketika penyangganya maju, nah dia menjadi runtuh dan bagian atasnya menjadi subsidence atau terjadi penurunan level permukaan ya di atas permukaan. Jadi sistemnya mirip sekali dengan sistem caving, tapi ini pada lokasi endapan yang lebih datar dibandingkan pada biji yang lebih miring. Jadi kurang lebih itu ya untuk metode-metode tambang batubara bawah tanah. Ada room and pillar, ada long wall, dan terakhir ada short wall. Short wall ini prinsipnya dan metodenya sama dengan long wall, cuma berbedanya adalah pada medan kerjanya yang lebih pendek daripada long wall ya. Kalau long wall tadi bisa sampai 4 kiloan, kalau ini cuma lebih pendek daripada long wall. Nah, sampai di sini kita sudah membahas tentang metode-metode yang digunakan pada sistem tambang batubara bawah tanah. Selain metode penambangan tersebut, untuk menggali lokasi bahan galian, juga perlu ditransportasikan ya. Transportasikan endapan bahan galian tersebut ke lokasi stockpile yang ada di permukaan. Nah, untuk melakukan transportasi pada tambang bawah tanah ini memang berbeda dengan yang dilakukan pada tambang terbuka. Kalau pada tambang terbuka, kebanyakan kita menggunakan truk ya, dump truck, di mana dump trucknya ukurannya sangat besar-besar sekali, sangat jumbo ya. Kita kenal ada namanya HD 785, ada Caterpillar 777. Alat-alat itu digunakan untuk mengangkut endapan bahan galian ke lokasi penampungan stockpile. Sedangkan pada sistem transportasi tambang bawah tanah, itu pengangkutannya lebih banyak menggunakan belt conveyor ya. Menggunakan belt conveyor, kemudian lokomotif ya, lori. Jadi dari sistem front kerjanya itu nanti digali, kemudian dimasukkan ke dalam belt conveyor, kemudian ditransportasikan ke atas ya, atau ke lokasi penampungannya. Nah, transportasi di permukaan ini juga berbeda dengan transportasi yang ada di tambang terbuka ya. Jadi sampai di tambang terbuka itu masih dilakukan dump truck, sedangkan ini biasanya sudah sistem integrasi ya, dari bawah ke atas langsung tempat ke pengolahan masih transportasikan langsung ke tempat
marketing atau tempat penampungan akhirnya. Nah, ini adalah peralatan-peralatan ya pada tambang bawah tanah, di mana pada tambang bawah tanah itu sendiri, ini kita kenal ya, kalau alat yang digunakan untuk menggeruk ini, ada yang namanya continuous miner, kemudian ada yang namanya series drum, ini untuk truk yang digunakan ini ada shuttle car, kemudian ada LHD, kemudian ada jumbo drilling untuk melakukan pengeboran dan peledakan. Alat-alat ini ukurannya jika dibandingkan dengan peralatan permukaan memang lebih mini, ya, lebih imut ya, lebih imut untuk alat-alat tambang bawah tanah ini dibandingkan tambang permukaan. Coba kita lihat bagaimana videonya. Nah, ini adalah alat continuous miner ya yang digunakan pada tambang bawah tanah. Nah, jadi alat itu bekerja dengan penggalian. Nah, yang pertama itu ada alat seperti loader ya. Kalau di tambang permukaan itu kalian lihat kemarin ada beberapa alat yang digunakan, salah satunya loader. Nah, pada tambang bawah tanah juga digunakan, cuman memang ukurannya lebih kecil saja karena ini menyesuaikan dengan dimensi dan ukuran terowongan pada tambang bawah tanah. Tapi pada prinsipnya sama ya. Dia menggunakan loader, kemudian ada underground mining truck-nya, itu ukurannya juga lebih mini ya. Nah, ini kita lihat dibandingkan dengan tambang permukaan yang lebih besar, gitu, lebih jumbo. Ya, ini adalah truknya. Kebanyakan pada tambang bawah tanah itu menggunakan loader ya, atau shovel ya, yang mana bucketnya itu mengangkut dari bawah ke atas. Kalau yang tambang permukaan kebanyakan menggunakan backhoe ya, dari atas ke bawah penggaliannya. Kalau ini dari bawah ke atas. Ini adalah continuous miner ya. Continuous miner ini alat gali yang digunakan di tambang bawah tanah. Dia berputar, kemudian ada geriginya untuk memotong tanah dan endapan bahan galian di depannya. Kemudian ada rod header. Ini sama fungsinya ya. Dia melakukan penggalian untuk menerobos lapisan tanah maupun lapisan endapan bahan galian tersebut. Kemudian di sini juga ada alat untuk menyemprot ya. Ini untuk memperkuat dinding pada lapisan tambang bawah tanah. Jika memang diperlukan ada penguatan, ada penyemanan, maka digunakan alat ini jika memang dibutuhkan. Kemudian ini ada jumbo drilling ya, karena pada lokasi bawah tanah itu umumnya lapisan tanahnya itu keras ya, sehingga untuk ekstraksinya itu selain digunakan penggalian langsung menggunakan continuous miner tadi, juga dilakukan peledakan ya. Nah, peledakannya itu alat bornya berbeda dengan yang ada di permukaan. Di sini bisa menggunakan jumbo drilling ya. Jadi peledakannya bisa mengebor secara horizontal, secara vertikal. Nah, kurang lebih itu adalah peralatan-peralatan pada tambang bawah tanah ya. Jadi secara ringkasnya ini bisa kita lihat ini adalah continuous miner, kemudian ini ada LHD, ini adalah lori ya, lokomotif yang digunakan. Kemudian alat transportasinya bisa menggunakan belt conveyor panjang dari dalam tanah sampai ke permukaan. Ini adalah shuttle car yang digunakan untuk tambang bawah tanah. Belt conveyor, kemudian ada LHD ya, mirip seperti loader pada tambang permukaan ya. Ini salah satu contoh alat untuk menarik ya. Jadi untuk menarik orang maupun peralatan dari bawah tanah ke permukaan ya. Menggunakan sling ya. Sling sebagai alat transportasi, nanti di bawahnya dibuatkan cage atau kandang ya, atau lokasi tempat bekerja dan alat untuk berada. Ya, kurang lebih ini shuttle car. Nah, itu adalah alat yang digunakan pada tambang bawah tanah. Selain kita bahas tentang hal teknis pada tambang bawah tanah tersebut, apa metode yang digunakan, apa alat yang digunakan,
Tambang bawah tanah juga sangat erat kaitannya dan harus mematuhi aturan keselamatan. Karena kita bekerja di tambang bawah tanah itu risikonya lebih tinggi memang. Risikonya itu bisa diakibatkan karena kebakaran, karena gas-gas beracun, debu tambang yang bisa meledak, kemudian ada reruntuhan batuan. Gas apa yang berpotensi meledak itu adalah gas CH4 ya, gas metana. Gas metana ini sifatnya eksplosif, bisa meledak pada kadar 5-15%. Nah, ketika sudah mencapai kadar itu, biasanya di bawah tanah itu ada alarm. Ada alarm, ketika sudah capai 5%, hampir mencapai 5%, alarmnya bunyi, pekerja dievakuasi ke lokasi yang telah disediakan. Nanti baru ditransportasikan ke atas. Bagaimana cara penanggulangan gas ini? Kembali lagi ya, itu adalah dengan ventilasi. Jadi ventilasi itu adalah nyawa ya untuk tambang bawah tanah. Selain untuk menghirup udara bersih, juga untuk mengencerkan gas-gas beracun ya, gas beracun dan gas-gas yang mudah terbakar di bawah permukaan tanah untuk mengencerkan kadarnya. Kemudian di bawah tanah itu juga ada karbon monoksida sebagai akibat dari pembakaran maupun peledakan yang tidak sempurna. Begitupun terutama bawah tanah, sehari-hari pasti kita akan dihadapkan dengan potensi adanya roof fall ya, atau adanya terowongan yang jatuh. Memang pada tambang bawah tanah ini selain ventilasi juga yang kedua adalah penyangga. Nah, dua sistem penyangga maupun ventilasi itu merupakan sistem yang perlu dijaga sepanjang penambangan itu dilakukan. Memang pada sistem tambang bawah tanah ini risikonya memang lebih tinggi dibandingkan dengan tambang permukaan. Tapi kembali lagi kepada prinsip HR ya, high risk, high return ya. High risk, high return. Nah, pekerja-pekerja yang bekerja di tambang bawah tanah ini memang mempunyai risiko keselamatan yang tinggi sebagai bentuk dari high risk, tapi juga high return. Jadi pembayarannya memang lebih tinggi, bisa sampai 3 bahkan 4 kali ya dari salary atau gaji di tambang permukaan. Ya, memang kembali lagi ke situ prinsipnya, high risk, high return. Jadi selama kondisi di bawahnya aman, semua orang mentaati peraturan keselamatan, harusnya untuk bekerja di tambang bawah tanah ini sangat aman ya. Sistem ventilasinya ada yang mengontrolnya, bahkan menggunakan sistem kontrol yang sangat canggih. Kemudian untuk penyangganya ada yang monitor, bahkan monitornya pun menggunakan alat yang sangat canggih, sehingga pergerakan sedikit apapun terbaca dengan alat tersebut. Nah, harusnya untuk bekerja di tambang bawah tanah tersebut tidak perlu terlalu merasa takut ya, karena memang sistemnya sudah dibangun sebagus mungkin, terutama untuk perusahaan-perusahaan besar ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pembahasan kita pada minggu ini. Jadi kita sudah bahas beberapa macam hal tadi, mulai dari keunggulan dan kelemahan pada tambang bawah tanah, kemudian apa saja sistem metode tambang bawah tanah, kemudian apa kelebihan dan kekurangan